Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Fauzan Adi Chandra, NPM 2222300022. Saya mau mewawancarai guru penjas dengan nama Joko Triyulyono. Terus sekolah mengajar SDN 1 Singget, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Saya mau mempertanyakan tentang pertama, pendidikan dan pengembangan profesional. Apa latar belakang pendidikan? Latar belakang pendidikan dari S1 Pendidikan Kesehatan Olahraga, Kepelatihan Olahraga, PKO. Terus kedua, apakah Anda memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Untuk sertifikasi sudah memiliki dari tahun 2021. Apakah Anda secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran? Untuk pelatihan saya sudah mengikuti beberapa, termasuk ada program PKG. Terus yang berikutnya ada pendekatan pengajaran. Bagaimana Anda mendefinisikan gaya pengajaran Anda? Saya mendefinisikan gaya mengajar saya untuk saat ini sudah beralih dari gaya mengajar komando ke gaya mengajar berpusat pada murid. Terus apa strategi yang Anda terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran, jadi sebelum pembelajaran saya sudah melaksanakan asesmen terlebih dahulu sampai mana siswa sudah memahami materi pelajaran yang akan dipelajari pada pembelajaran saat itu. Terus bagaimana Anda menyesuaikan pendekatan pengajaran Anda untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Untuk pendekatan pengajaran saya sudah melaksanakannya dengan menggunakan berbagai metode gaya belajar, seperti menggunakan teknologi. Terus pertanyaan berikutnya ada pengelolaan kelas. Bagaimana Anda menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Jadi sebelum pembelajaran saya sudah menjelaskan terlebih dahulu untuk materi pembelajaran pada hari itu, dan untuk siswa diusahakan memang sudah memahami apa yang akan dipelajarinya. Apa strategi Anda untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Nah, untuk siswa yang berperilaku tidak sesuai, saya melakukan pendekatan secara individu, menggali kenapa siswa tersebut melakukannya hal-hal yang kurang sesuai. Bagaimana Anda merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Untuk pelaksanaan disiplin di dalam kelas, kita membuat kesepakatan bersama terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Pertanyaan berikutnya ada tentang kolaborasi dan komunikasi. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Untuk berkolaborasi dengan guru atau rekan di sekolah, saya sudah melaksanakan komunitas belajar atau kombel di sekolah. Apa pendekatan Anda dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa, saya sudah terbiasa menggunakan media WA group maupun dengan pertemuan-pertemuan dengan orang tua siswa. Bagaimana Anda
menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja. Untuk tantangan komunikasi dengan orang tua, jika ada suatu permasalahan baik itu dengan siswa maupun orang tua secara langsung, kita terbiasa dengan berkomunikasi secara langsung, baik itu melalui WA ataupun bertemu langsung. Kemudian untuk rekan kerja, kita karena kita punya pimpinan, jadi kita selalu berkomunikasi dengan pimpinan dan rekan kerja tersebut. Pertanyaan berikutnya tentang penilaian dan pemantauan kemajuan siswa. Bagaimana Anda menilai kemajuan siswa dalam kelas Anda? Untuk menilai kemajuan siswa, kita sudah melaksanakan yaitu dengan asesmen, baik itu secara formatif maupun individual. Apa tindakan Anda jika siswa mengalami kesulitan belajar? Untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar, tentunya kita melaksanakan dengan remedi ataupun dengan materi yang lebih mudah untuk dipahami siswa yang mengalami kesulitan. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Untuk melibatkan siswa dalam proses penilaian, jadi siswa diberi suatu refleksi untuk diri sendiri, jadi tidak hanya dari guru saja, tapi mereka juga melaksanakan refleksi diri sendiri. Pertanyaan berikutnya ada tentang keterlibatan komunitas. Apakah Anda terlibat di dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Untuk kegiatan tersebut, saya juga di sekolah kita ada ekstrakurikuler seperti dalam PJOK ada ekstrakurikuler bola voli maupun sepak bola. Bagaimana Anda berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Untuk komunitas dalam organisasi profesi, saya juga sudah aktif dalam kegiatan seperti KKG PJOK tingkat kecamatan, dan itu menjadi pengurus inti. Kemudian juga di KKG tingkat kabupaten juga ikut dalam pengurus. Terus ada tentang inovasi dalam pengajaran. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Anda? Untuk integrasi teknologi dalam pengajaran, kita terbiasa dengan sebelum pembelajaran untuk PJOK, sebelum kita mau praktek, jadi kita ada pengetahuan dulu di dalam kelas dengan menggunakan ada Chromebook maupun dengan seperti PPT seperti itu. Apakah Anda memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Anda terapkan di kelas? Untuk pembelajaran berbasis proyek, kita sudah laksanakan seperti dengan sistem sport education model, yaitu suatu sistem pembelajaran di mana semua siswa terlibat dalam kegiatan tersebut. Untuk berikutnya ada pemahaman tentang kurikulum merdeka. Apa pemahaman Anda tentang konsep kurikulum merdeka? Menurut saya kurikulum merdeka itu yaitu kurikulum di mana guru bisa mengembangkan suatu metode untuk pengembangan siswa-siswa tersebut bisa diberi kebebasan dalam belajar. Terus ada bagaimana Anda menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada siswa? Untuk karakteristik utama dari kurikulum merdeka, menurut saya siswa diberi kebebasan untuk memilih suatu pembelajaran dengan materi yang sama, tetapi dengan
cara mereka yang berbeda sesuai minat dan bakat mereka. Berikutnya ada penerapan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam pengajaran. Bagaimana Anda menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Untuk penerapan fleksibilitas untuk penyesuaian kebutuhan dan minat siswa, jadi siswa seperti tadi diberi kebebasan untuk memilih suatu metode pembelajaran, di mana dengan materi yang sama dengan teman-temannya, tetapi dengan cara belajar mereka yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka. Bagaimana Anda memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, jadi seperti dalam konsep kurikulum merdeka, peserta didik diberi kebebasan untuk seperti tadi, untuk memilih suatu metode, suatu cara belajar yang sesuai dengan bakat dan minat mereka, tapi tidak melenceng dari pembelajaran yang sedang dipelajari. Ada penggunaan sumber belajar berbasis teknologi. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Untuk integrasi teknologi, jadi beberapa tugas itu bisa diberikan kepada siswa untuk mencari sumber belajar, jadi tidak monoton di buku, mereka juga bisa mencarinya di internet. Apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Anda gunakan? Untuk platform digital yang sering kita gunakan itu lebih banyak ke PMM. Penilaian formatif dan proses evaluasi. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Untuk siswa kita libatkan untuk proses penilaian, jadi mereka diberi asesmen untuk bisa menilai diri mereka sendiri atau refleksi diri. Apakah Anda menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Untuk penilaian kita tetap menggunakan penilaian formatif juga. Berikutnya ada kolaborasi antar guru dan pengembangan kolektif. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka? Dalam berkolaborasi dengan guru atau rekan guru yang lain, kita sudah melaksanakannya dengan membentuk suatu komunitas belajar dalam sekolah maupun dalam komunitas belajar yang lain. Apa pengalaman Anda dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka? Untuk pengembangan profesional dalam mendukung kurikulum merdeka dalam suatu komunitas, kita merancang suatu kegiatan untuk berkolaborasi dengan guru lain. Tentang tantangan dan solusi dalam implementasi kurikulum merdeka. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Tantangan utama dalam penerapan kurikulum merdeka yaitu tentang bahan-bahan ajarnya yang masih kurang. Bagaimana Anda mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Untuk mengatasi tantangan tersebut, kita tidak hanya menggunakan
buku panduan saja, tetapi kita juga bisa mencari di internet maupun di plafon lain. Berikutnya ada partisipasi siswa dan pengembangan karakter. Bagaimana Anda mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka? Untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, jadi kita harus membuat pembelajaran itu semenarik mungkin dengan metode-metode pembelajaran yang baru, yang tidak membosankan. Bagaimana Anda mendukung pengembangan karakter siswa melalui PS selama pembelajaran? Untuk pengembangan karakter siswa melalui P5 selama pembelajaran itu kita membuat suatu program seperti tadi dalam BPK itu ada sport education model, jadi semua siswa terlibat dalam suatu kegiatan. Untuk yang terakhir ada keterlibatan orang tua dalam kurikulum Merdeka. Bagaimana Anda melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka? Untuk pelibatan orang tua biasanya kita sebelum awal pembelajaran di tahun ajaran baru kita mengumpulkan orang tua dan menjelaskan program-program pembelajaran, program-program pendidikan di sekolah kepada orang tua supaya orang tua bisa mendukung dan memberi kontribusi kepada kegiatan untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Untuk yang terakhir, apakah Anda memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Untuk strateginya, untuk berkomunikasi dengan orang tua tentunya kita berkomunikasi melalui media seperti WhatsApp untuk bisa berkomunikasi langsung, melakukan edukasi kepada orang tua bagaimana perkembangan anak mereka di dalam pembelajaran. Terima kasih untuk wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.